Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumi hada ila yaumin nahdud. Yang saya hormati Ibu Dr. Ike Kania, Ketua Jurusan. Saya sebetulnya mengenal Ibu Dr. Kania ini dari dulu saya sejak SMA. Karena SMU saya juga ini di Tidharma, walaupun SMU Tidharma tinggal kenangan sekarang. Sampai mau membuat keterangan sekolah di SMU Tidharma juga kita harus ke dinas pendidikan melegalisir. Tapi itulah biarlah cerita masa lalu, tetapi indah di pengunjungnya. Karena dari SMU Tidharma ini, yang skalanya sudah tidak ada, lahirlah generasi-generasi emas yang mampu membangunkan tongkat estafeta kepemimpinan. Insya Allah. Terus dari Uniga, memang saya dari Uniga, Pak Sakibi. Saya dari Uniga. Saya akan berikan, saya sarjana ekonomi sebetulnya, ekonomi manajemen. Jadi tidak ada hubungannya sebetulnya dengan ilmu politik bagi saya. Tapi karena dari ekonomi saya terjun ke dunia politik, maka tidak ada salahnya juga saya mentransformasi pengalaman secara empirik apa yang saya dapati dari hidup pikir kehidupan politik yang sudah saya jalani selama kurang lebih 3 periode. Di Garut saya 2 periode. Di Garut saya 2 periode 2004, 2009, 2012 dan kemarin saya ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Terus Pak Aceh Ulmudin, sekretaris jurusan juga saya hormati, Pak Sadibi, terus Pak Dedi juga rekan-rekan BEM mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Universitas Garut yang saya hormati. Ini rekan-rekan dari teman-teman adik-adik saya dari SMU dan SMA ya, dari SMU dan SMK yang saya kira ini cukup lengkap hadir semuanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran ini ke depan saudara-saudara, karena saudara-saudara adalah generasi penerus bangsa, generasi yang akan meneruskan estafeta kepemimpinan yang harus dibekali oleh pengetahuan, sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pemuda ke depan yang akan meneruskan dan melanjutkan cita-cita proklamasi, cita-cita negara, cita-cita pemerintahan, apakah itu di legislatif, di eksekutif, pilkada, gubernur, presiden. Dan itu tidak menutup kemungkinan bagi kita semua selagi kita masih berupaya, mempunyai niat yang kuat, mempunyai keyakinan yang kuat, mau belajar yang sungguh-sungguh, semua bisa diraih dan dicapai dengan baik. Amin. Saudara-saudara sekalian, teman-temanku mahasiswa juga Ibu Kania yang saya hormati, sebetulnya saya merasa risih juga kalau bicara di depan Ibu karena saya bisik awalat nanti kalau ada Ibu Kania yang notabene adalah dosen saya, guru saya dan ibu saya. Tetapi tadi bisik-bisik Ibu izinkanlah saya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan walaupun sedikit. Bang Ibu Ani walau ayat, sampaikanlah dari kamu walaupun 1 ayat. Saya kira itu tidak salah saya untuk menyampaikan dan saya tadi diizinkan oleh izin Bu, saya duduk di hadapan Bu. Sebelum mengisi pada acara itu, para tokoh materi saya ingin mengatakan dalam perkuliahan ini ilustrasi. Seorang mahasiswa bertanya kepada seorang dosen, kira-kira apa sebetulnya yang dibutuhkan terbentuknya suatu negara? Ini bukan berdasarkan rumusan atau teori dari negara sebagaimana pendapat para ahli negara, para akhlak tata negara. Ini dari diskusi itu muncul. Kira-kira apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh negara? Seorang dosen, katakanlah dosen atau yang memberikan materi mengatakan gini, negara harus ada tentara, negara harus ada sandang pangan yang kuat, harus ada sandang pangan yang banyak, harus ada tentara, dan yang ketiga harus ada belief, kepercayaan diri. Nah, dari situasi diskusi ini muncullah kira-kira dari ketiga syarat tadi, ada tentara yang kuat, ada sandang pangan papan. Kalau sekarang sembako mungkin bahasa Garutnya, kalau bahasa itunya adalah sandang pangan papan dan lain sebagainya. Kalau selanjutnya adalah kepercayaan diri. Seorang dosen menjawab kembali, tentara boleh saja kurang, makanan, sandang pangan boleh saja kurang, tetapi kepercayaan diri
tidak boleh berkurang dari rakyat, dari manusia, dari umat yang ada di Indonesia ini. Karena kepercayaan diri itulah yang menentukan generasi bangsa selanjutnya. Ini saya ingin memotivasi. Kadang-kadang generasi muda kita ini merasa subordinat, merasa tidak percaya diri. Dan ketidakpercayaan diri itu adalah penyakit yang menghalangi kepada kesuksesan dan kemajuan serta keberhasilan dari seseorang. Maka saya ingin tanamkan, perlulah saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian membina, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menguasai, memberikan sikap mental yang kuat, kepercayaan diri yang tumbuh dari saudara-saudara sekalian, dari teman-teman sekalian, dari adik-adik sekalian, agar bisa menjawab tantangan ini dengan baik-baiknya. Ini yang pertama. Terus pendidikan politik untuk pemilih pemula sebetulnya undang-undang cukup jelas. Nanti saudara KPU, saudara Dewan yang akan memberikan bagaimana DPT, bagaimana DPS, bagaimana DCT, bagaimana C1, bagaimana penetapan DPT, bagaimana pemilu legislatif syarat-syaratnya, bagaimana pilkada untuk kabupaten kota, untuk provinsi sampai ke pilpres, dan bagaimana partai politik peserta pemilu yang akan nanti hadir. Saya kira nanti ada tugas KPU, secara teknis akan menjawab. Tapi saya ingin memberikan gambaran karena saya sebagai seorang politisi yang mempunyai pengalaman empirik serta sejarah historis dari sejarah negara Republik Indonesia ini. Sebetulnya bangsa Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, selama rejim Orde Baru, proses amnesia, proses distorsi, proses manipulasi sejarah itu telah dilakukan. Saya menggunakan istilah pemilu sistematis, terstruktur, sistematis, dan masih kira-kira seperti itu. Kalau saya meminjam seorang pujangga dari Cekoslovakia, Martin Kundera, nasihatnya begini: untuk menghapus sebuah negara dari peta politik dunia, cukup dengan menghapus memori politik dari bangsa itu, cukup menghapus ideologi dari bangsa itu, cukup menghapus nilai-nilai budaya dari bangsa itu. Maka pada gilirannya bangsa itu akan hilang dari peta dunia. Dan saya kira hal ini cukup sistematis, di mana Pancasila pada waktu rejim Orde Baru ditafsirkan sebagai ajas tunggal yang ditafsirkan dipaksakan. Pancasila dihilangkan dari siapa penggalinya. Pancasila tidak ada lagi pengakuan Pancasila 1 Juni, dan baru kemarin juga Pancasila 1 Juni ditetapkan sebagai lahirnya Pancasila. Pancasila dijadikan alat legitimasi politik semata. Pancasila falsafah, nilai-nilai falsafah yang terkandung di dalamnya mulai ditaburkan, sehingga pada waktu Nugroho Susanto tahun 1971 mengatakan bahwa Bung Karno itu bukan penggali Pancasila tapi Dr. Muhammad Yakin. Barulah Abi Kusno pada 2004 terbit buku. Pada tahun 2004 beliau mengatakan lewat meneliti fakta-fakta sejarah, fakta-fakta otentik tentang rapat-rapat dan risalah-risalah di BPUPPKI, beliau tidak menemukan sama sekali bahwa yang pertama mencetuskan Pancasila itu adalah Muhammad Yamin, tetapi adalah Insinyur Soekarno. Kita masih beruntung. Ini adalah distorsi dan manipulasi sejarah yang harus teman-teman akui, yang harus teman-teman yakini kebenarannya. Saya tidak ingin memaksakan teman-teman untuk paham untuk mengikuti dan meyakini ini, tetapi ini adalah fakta sejarah, fakta otentik, fakta yang sangat empirik yang ditemukan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sampai-sampai begini, ini pelurusan terhadap paling-paling kita Bung Karno. Bung Karno dalam tahanan politiknya dituduh dengan keji dan kejam. Bung Karno dituduh sangat keji dan kejam, terlibat G30 SPKI, sehingga beliau sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah mengikuti proses peradilan, tetapi divonis dia terlibat G30 SPKI tanpa melalui proses peradilan, artinya tanpa melalui proses pembuktian. Ini adalah
sesuatu yang mengalami pada sang proklamator kita Bung Karno, sampai dia dibunuh secara keji, menjadi tahanan politik di Surabaya, di Wisma Yoso. Dia hanya dirawat oleh satu orang dokter hewan. Padahal dia adalah seorang proklamator, seorang kadin pagar, seorang bapak bangsa yang saya kira pada zamannya tidak ada lagi tokoh sekaliber Bapak Bung Karno, Bung Hatta, Hayami, Supomo dan lain sebagainya. Ini adalah peristiwa secara struktur, sistematis dan masif, mulai mengkaburkan dari siapa penggagasnya, mulai menghilangkan falsafah atau nilai-nilai yang terada di gambarnya, yang pada gilirannya akan mengganti ideologi yang sekarang bereksperimen dengan di sebelah kiri adalah fundamentalisme pasar dan di sebelah kanan adalah fundamentalisme agama dengan lahirnya radikalisme agama. Jadi kalau Martin Gundela mengatakan menghapus sebuah bangsa tidak harus dengan berdiri dan pistol, menghapus sebuah negara tidak harus dengan berdiri dan pistol, tapi cukup dengan menghapus memori politik bangsa itu, cukup dengan menghapus kultur dan budaya bangsa itu, cukup menghapus ideologi bangsa itu, maka pada gilirannya bangsa itu akan hilang, negara akan hilang, karakter nation, karakter berdiri, karakter dari pemuda itu akan hilang. Pemuda nantinya, mahasiswa tidak akan mempunyai pijakan. Padahal kita yakini Pancasila sebagai ideologi, sebagai way of life, sebagai filosofi Grundslag, sebagai jalan, sebagai alat pemersatu dari bangsa ini tetap menjadi sesuatu yang final, misalkan konsensus nasional yang harus kita yakini secara bersama-sama sebagai jalan, sebagai penuntun di dalam kita merumuskan tidak hanya kebijakan politik, tapi kebijakan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, sampai pada kebijakan-kebijakan yang sifatnya teknis dalam pembangunan itu sendiri. Pancasila jelas, Bung Karno mengaparkan dengan BPUPKI pada waktu itu merumuskan Pancasila untuk filosofi Grundslag, dasar negara, way of life, dan resound dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Tidak ada peraturan pemerintah, tidak ada perda, tidak ada kepres, tidak ada PKP dan lain sebagainya, tetapi PKP itu, perpu, perpres, peraturan pemerintah dan lain sebagainya harus napas dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila. Sebelah kiri fundamentalisme pasar, sebelah kanan adalah fundamentalisme agama yang melahirkan radikalisme agama. Sesungguhnya itu bisa dicerna, bisa dijalankan dan bisa ditangkal kalau peta jalan. Kalau bangsa ini tidak tersesat dan tidak tahu peta jalannya, maka kembali kepada Pancasila adalah pilihan yang paling tepat dan utama agar negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap ada, agar bangsa yang majemuk ini tetap terpelihara, agar kebinekaan ini tetap ada, agar persatuan nasional ini tetap tercipta dan kerukunan umat beragama tetap terjaga. Karena Islam adalah dinur rahmah, Islam dinur hidayah, Islam adalah Islam yang rahmatan lil alamin, yang memberikan rasa aman, rasa adil, rasa kesejahteraan tidak hanya bagi pemeluk Islamnya, tetapi bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Saya kira pendidikan politik hari ini memang penting, seperti yang disampaikan oleh saudara ketua pelaksana, bahwa pendidikan politik ini penting untuk memberikan pemahaman yang luas, memberikan pengetahuan yang memadai kepada calon pemilih pemula. Karena calon pemilih pemula adalah objek politik yang sangat strategis yang akan nanti diperebutkan oleh para kontestasi politik. Apakah itu pada pemilu legislatif, apakah itu pada pemilu kada, apakah itu pada pemilu gubernur, apakah itu pada pemilu presiden. Kalau tidak punya pengetahuan yang cukup mengenai politik, tidak punya kecerdasan, tidak punya pemahaman yang luas tentang kontestasi politik, tentang konstelasi politik, saya kira teman-teman akan menjadi pemilih yang pragmatis, yang tidak sadar, yang tidak lurus, kalau ada Bung, yang tidak memahami betul tentang siapa yang dipilihnya, apa yang dipilihnya, bagaimana visinya, bagaimana jejak rekamnya, dan lain sebagainya. Saya kira ini penting. Saya sangat menyambut baik pendidikan politik untuk pemilih pemula, agar pemilih pemula di samping sebagai lumbung suara bagi para kontestasi politik, tetapi memberikan gambaran
memberikan gambaran yang utuh tentang harapan dan keinginan para pemuda, para pemilih pemula mengenai dan ikut menentukan mengenai potret atau kedepannya bangsa Indonesia atau kedepannya Garut ini harus bagaimana, kedepannya Jawa Barat ini harus bagaimana. Saya kira ini penting, Bu Dokter. Saya penting dan saya sangat menyambut baik. Saya kira sepanjang sejarah 15 tahun yang lalu saya di Unika Fakultas Ekonomi serasa-rasanya fisik belum pernah mengadakan sekolah politik seperti ini. Ini baru kali ini dan saya aplaus sekali. Saya aplaus sekali karena pilihan boleh saja berbeda, tetapi persatuan harus terjaga. Karena teman-teman dari ada mahasiswa ini akan dihadapkan, inilah partai politik A, inilah B, inilah partai politik PDI Perjuangan, inilah Golkar, inilah P3, inilah PKS, inilah Gerindra, inilah PAN, inilah Hanura, inilah Nasdem dan lain sebagainya sampai ke PBB dan lain sebagainya. Dihadapkan pada peristiwa-peristiwa politik nanti yang tentunya melibatkan teman-teman yang bergumul ini. Saudara-saudara akan menentukan pilihannya, dan pilihan itulah harus pilihan yang sadar, harus pilihan yang rasional, pilihan yang berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, berdasarkan indikator-indikator yang jelas, berdasarkan parameter-parameter yang jelas ketika kita menjatuhkan pilihannya. Tentunya sekolah politik ini menjadi candra di mukanya bagi teman-teman untuk mengetahui dan memahami secara lebih jauh tentang pilihan politik itu sendiri. Saya kira sangat tepat karena ini adalah Universitas Garut Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ke depan insya Allah dari Unika ini lahirlah politisi-politisi handal. Dari fakultas politik inilah lahirlah pemimpin-pemimpin partai politik yang menguasai sains dan teknologi. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira tidak akan susah karena teman-teman mempunyai bekal keilmuan, mempunyai basic ilmu, pengetahuan secara teoretik yang nanti akan didapat oleh dari Wike, dari Pasar Tibin dan lain sebagainya. Manfaatnya itu yang harus disinkretiskan dengan pengalaman-pengalaman yang ada di dalam realitas kehidupan sosial politik yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, teman-temanku, ibu yang saya hormati, Pasar Tibin yang saya hormati. Jadi sekali lagi, pendidikan politik bagi warga, bagi masyarakat, bagi pemilih pemula ini karena mereka inilah yang 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan yang akan memegang estafeta kepemimpinan. Maka dari ini harus membekali, harus menguasai sains dan teknologi, menguasai ilmu pengetahuan. Karena ke depan hanya orang yang menguasai sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka mereka lah yang nanti akan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan global, ekonomi global dan lain sebagainya. Jadilah generasi muda yang tidak hanya tunjuk-tunjuk tangan, apalagi berpangku tangan atau angkat tangan. Jadilah generasi muda yang selalu mengulurkan tangan. Kalau tunjuk-tunjuk tangan dia hanya sebagai ekspresi dari kekecewaan. Tetapi kalau generasi muda yang angkat tangan, itu apalagi orang yang skeptis dan apatis terhadap permasalahan yang ada. Jadilah generasi muda yang apa tadi sebutkan? Yang mengulurkan tangan. Karena generasi muda yang mengulurkan tangan adalah generasi muda yang memberikan solusi, memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, mendedikasikan kehidupannya untuk kehidupan bangsa dan negara. Sedikit saya kutip karena ini Unika ini cukup Islami ya. Hayatul fata bil ilmi wa tuqah. Ada yang tahu artinya? Gak ada. Hayatul fata bil ilmi wa tuqah. Hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Artinya selaras dengan Universitas Garut ini, selaras dengan pengetahuan atau sains yang dikembangkan di Universitas Garut ini, hayatul fata bil ilmi wa tuqah. Hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Jadi kalau pemuda dibekali dengan ilmu dan takwa, ilmu saja tidak cukup. Ilmu saja tidak cukup kalau tidak punya dasar keimanan dan ketakwaan yang memiliki yang dihadapi oleh pemuda itu sendiri. Selamat siang, selamat datang Pak Luan, Bapak Rehu.
masa depan dengan mempersiapkan ilmu pengetahuan, penguasaan ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang tentunya harus dibekali dengan dasar keimanan dan ketakwaan. Karena ilmu pengetahuan tanpa dasar keimanan dan ketakwaan, ilmu pengetahuan yang melahirkan teori-teori bisa juga memusnahkan manusia, bisa juga menjadi simbol dari pengetahuan yang bisa membinasakan manusia kalau tidak didasari oleh bekal iman, ilmu dan takwa. Saya kira mohon maaf karena ini hanya pro saja, nanti secara teknis mengenai pemilu ini sudah ada pakarnya dari pelaksana pemilu yaitu Pak Iwan. Karena Pak Iwan juga yang telah menjadikan saya, maksudnya mereka suara, menjadikan saya partai politik, tapi yang mereka itu Pak Iwan. Yang Pak Iwan yang mereka suara saya sehingga saya berangkat ke Jawa Barat dengan suara dari Garut. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Iwan sesuai dengan KPU memberikan pendidikan politik bagi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Dan dalam perjalanan ini saya mengharapkan ini tidak hanya satu kali, ini harus continue dengan materi. Saya kira yang harus lebih terfokus dan terarah pada berbagai dimensi kehidupan. Tidak hanya masalah politik, tapi hal-hal lainnya. Tapi memang aksentuasinya ini masalah pendidikan politik. Tapi politik di sini ada politik anggaran, ada politik ekonomi, ada politik sosial dan budaya serta lainnya. Akhirul kalam. Selamat datang. Ya. Kiranya itu yang saya bisa ingin sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf. Ini karena hanya retorika saja, retorika yang perlu kita cermati, memotivasi saja, menginspirasi bagi teman-teman pemilih pemula yang sekarang akan menentukan pilihannya agar cerdas, mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai pemahaman yang luas tentang politik, agar kelak kemudian hari memberikan atau menjatuhkan pilihan politiknya benar-benar pilihan yang disadari, yang didasarkan pada argumen-argumen yang rasional dan terukur, agar ke depan lahirlah pemimpin-pemimpin itu baik yang di legislatif maupun yang di eksekutif, pemimpin-pemimpin yang handal, yang amanah, yang mempunyai kemampuan, mempunyai wawasan, mempunyai pengetahuan yang memadai di dalam mengelola negeri tercinta kita ini, khususnya Kabupaten Garut. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.